Saudara dan saudari terkasih, cukup banyak orang menilai orang lain dan juga dirinya dengan patokan yang keliru. Dalam bahasa Injil tidak sesuai dengan yang dikehendaki Tuhan, tetapi justru pas dengan yang dikehendaki setan. Contohnya, orang menilai dirinya dan orang lain berdasarkan apa yang dilakukannya. Karena ia melakukan yang besar, maka kita katakan dia hebat. Dan ketika dia tidak melakukan apapun, bahkan kalaupun hanya melakukan yang biasa, umpamanya saja pekerjaan rumah tangga, maka kita katakan engkau bukan siapa-siapa. Bahkan dalam bahasa Inggris kelihatan sangat kejam. You are nothing. Jadi banyak orang menilai berdasarkan apa yang dilakukan orang. Padahal kita tahu akan ada saat tertentu kita tidak bisa melakukan apapun juga. Kalau begitu, apakah kita berarti kemudian kita tidak berharga? Itulah yang juga dialami oleh Yesus ketika ia di padang gurun. Setan berkata kepada Yesus, "Yesus, katanya kamu itu putra Allah. Apakah memang pantas kamu itu putra Allah? Kalau engkau itu putra Allah," maka setan kemudian berkata, "Buatlah batu ini menjadi roti." Bahkan setan ingin mengukur orang itu dengan tindakan yang luar biasa. Seolah setan mau berkata, kamu itu baru pantas disebut putra Allah, kamu itu baru pantas disebut sebagai yang terkasih dari Tuhan kalau engkau itu doing something extraordinary. Kalau engkau hanya melakukan yang biasa saja, you are nothing. Itulah setan yang meminta dan memberikan ukuran lain yang bukan ukuran Tuhan. Kemudian yang kedua, kita sering sekali menilai juga bukan hanya orang lain, tapi diri kita sendiri berdasarkan apa yang kita punya. Kalau kita mempunyai banyak hal, kita mempunyai keluarga yang baik, kita mempunyai harta yang banyak, kita mempunyai jabatan, maka kita merasa bangga, gembira, dan merasa percaya diri. Tetapi ketika kita tidak punya, maka kita merasa saya bukan siapa-siapa. Kemudian saya tidak mempunyai alasan lagi untuk percaya diri. Lagi-lagi setan memberikan godaan untuk menilai berdasarkan apa yang dipunyai. Bahasa lain menyatakan supaya gampang diingat, you are what you have. Jadi engkau itu didasarkan pada apa yang kau punyai. Padahal sudah terkasih, sampai tingkat tertentu dan akan ada saatnya tiba kita tidak akan memiliki apapun juga. Pada saat seperti itu, benarkah kita berhenti menjadi anak Allah yang terkasih? Kemudian yang berikutnya adalah banyak orang menilai berdasarkan apa yang dikatakan oleh banyak orang. Ketika semua orang memuji, ketika semua orang berkata baik tentang kita, maka kita dapat membusungkan dada dan kita merasa besar.
Tetapi ketika ada orang yang menolak kita, yang mengkritik kita, kemudian kita merasa bahwa kita lagi-lagi bukan siapa-siapa. Dan itu yang terjadi juga pada Yesus. Yesus, kamu itu baru pantas sebagai putra Allah kalau seandainya engkau itu menerjunkan dirimu dari bait Allah itu, sehingga setiap orang akan bersorak-sorai, setiap orang akan mengeluh-elukan engkau, setiap orang akan memujimu. Dan ketika semua orang memujimu, maka kamu boleh yakin bahwa engkau adalah orang yang terkasih itu. Sementara ketika orang berkata tidak baik terhadapmu, maka seolah engkau tidak pantas jadi putra Allah. Sama dengan kita. Benarkah kita ini ditentukan oleh kata orang? Saya membuat contoh yang sangat mudah. Bapak, Ibu, saudara dan saudara terkasih, ketika saya keluar dari gereja ini, betapa ada kumpulan umat, bapak-bapak, ibu-ibu yang berkata sangat hebat terhadap saya. Romo, tadi khotbahnya bagus. Saya keluar dengan dada membusung. Hebat saya. Tapi baru 2 meter kemudian saya ketemu murid-murid saya, mahasiswa. Dan mereka berkata, Romo, tadi Romo ngomong apa? Bulet tidak karuan. Saya jadi sedih. Tapi lebih daripada itu, saya akan bertanya kepada Anda, kalau begitu saya siapa? Apakah yang dikatakan oleh orang-orang yang memuji tadi? Padahal sebenarnya saya curiga juga. Jangan-jangan mereka memuji itu hanya untuk menyenangkan saya. Jangan-jangan yang jujur itu mahasiswa tadi, yang sebenarnya memang saya tidak siap berkhotbah sehingga bulet tidak karuan. Jadi siapakah saya? Apakah saya akan mengukur diri saya berdasarkan kata mereka? Dan itu yang terjadi pada Yesus. Dan Yesus menolak godaan itu semua. Dikatakan, diceritakan, Yesus baru saja keluar dari sungai Yordan. Artinya baru saja dibaptis. Tapi lebih daripada itu, baru saja Allah menegaskan siapa dia. Engkau adalah putraku yang terkasih. Dan identitas itulah yang harus dihidupi oleh Yesus. Tapi dalam menghidupi itu, banyak godaannya, banyak tantangannya. Dan saya akan mengutip kalimat terakhir dalam Injil. Iblis mundur, tetapi iblis itu menunggu saat yang tepat. Artinya godaan itu tidak berarti sekali saja teratasi kemudian tidak pernah kembali. Bukan. Godaan itu tiap saat akan terjadi. Contoh yang paling mudah, sudah terkasih. Ketika saya berdiri di mimbar, saya berkhotbah, betapa saya percaya sekali bahwa saya adalah putra yang terkasih Tuhan itu. Saya orang yang dipilih itu. Tetapi akan ada saat ketika saya ditolak, ketika saya sedang lelah, ketika saya sedang capek, dan banyak hal ternyata tidak tercapai yang saya inginkan. Betapa saya juga bertanya kepada Tuhan, apa benar Tuhan, saya ini adalah putramu yang terkasih? Dan itu juga nanti yang terjadi pada Yesus Kristus, saudara dan saudara terkasih. Ia memang dalam banyak hal dia bisa mengatasi godaan itu. Tetapi bukankah nanti ketika ia di atas salib, dia juga meneriakkan
kata-kata yang menunjukkan juga keputusasaannya seperti kita manusia pada umumnya. Eloi, Eloi lama sabachthani. Allahku ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yang sebenarnya tidak beda dengan rumusan lain yang bisa saya katakan seperti ini. Tuhan, Allah, katanya aku putra yang terkasih, tapi kok remuk begini? Sudah terkasih, pada saat tertentu kita akan mengalami godaan yang sama. Dan sudah terkasih, inilah yang terjadi pada kehidupan pada umumnya. Betapa kita menilai orang lain menjadi sangat kecil karena kita menggunakan ukuran yang salah. Maka sebenarnya dalam hal ini kita tidak boleh menilai orang dan kita sendiri berdasarkan apa yang engkau lakukan. You are not what you do. Tidak boleh juga menilai orang dari apa yang dimiliki. You are not what you have. Dan kemudian yang ketiga, kita ini jangan sampai dinilai berdasarkan apa kata orang. You are not what the people say about you. Bukan. Tetapi siapakah kita? Kita harus mendasarkan diri. Saya adalah apa yang dikatakan oleh Tuhan. Seperti halnya tampak sangat jelas Allah berkata kepada Yesus, engkau adalah putraku yang terkasih, kepadamu aku berkenan. Dan itu sudah terkasih yang dikatakan juga kepada kita semua, terutama ketika dibaptis, karena kita sama dengan Yesus. Terlepas dari siapa engkau, apa latar belakangmu, kedosaan sejauh mana yang telah kau alami, seolah Tuhan ingin berkata, engkau tetap putra dan putriku terkasih. Maka itulah yang tampak dalam perjanjian lama. Memang dalam banyak segi Allah seolah membiarkan orang-orang itu mengalami penderitaan, mengalami penolakan, mengalami berbagai hal yang tidak menyenangkan. Tetapi Allah tetap memperhatikan, karena bagaimanapun juga orang Israel itu, kalaupun mereka telah menolak Tuhan, bahkan meninggalkan Tuhan, mereka tetap orang-orang pilihan Tuhan, orang-orang yang dikasihi Tuhan. Dengan demikian mereka kalaupun mengalami banyak juga penderitaan, tetap bisa seperti yang dikatakan oleh Paulus, dalam hati tetap yakin kepada Tuhan, lewat mulutnya tetap lantang bersuara, saya tetap anak-anak Tuhan yang terkasih. Saudara dan terkasih, kita memasuki masa Prapaskah yang sebenarnya merupakan terjemahan dari masa Quadragesima, Quadragesime yang artinya masa 40 hari. Dan pada masa 40 hari ini sebenarnya adalah masa bagi kita yang dicontohkan oleh Yesus untuk menegaskan diri siapa kita sebenarnya, kalaupun banyak hal yang tidak menyenangkan terjadi, kalaupun kita sering juga merasa ditinggalkan, tidak diperhatikan oleh Tuhan. Bahkan kalaupun kita banyak menjalani atau melakukan pelanggaran dan kita melakukan dosa itu, semuanya memang sangat mungkin terjadi. Tetapi harapannya adalah kita tetap percaya, saya adalah putra dan putri Allah. Karena hanya dengan demikian itulah kita mendapatkan
kepercayaan diri yang sehat dan cukup. Dan hanya orang yang mempunyai kepercayaan diri yang sehat dan cukup akan bisa menjadi orang yang ramah, yang mempunyai hospitality. Orang yang itu akan menjadi rajin. Orang itu akan menjadi baik dengan orang lain, dan orang itu akan bisa bekerja dengan baik dan menampilkan diri bersukacita. Sebaliknya, kalau wajahnya tidak tampak ramah, tetapi justru sinis, kalau dalam bahasa sekarang itu bukannya gembira tetapi lebih nyinyir bahasanya, begitu ya. Terus kemudian wajahnya kuyu dan sendu, kemudian tampilannya mager, maka jangan-jangan sebenarnya kita sedang terlanda krisis identitas, dan kita tidak merasa sebagai orang yang dikasihi Allah itu, tetapi sebagai orang yang terbuang. Dan itu tanda semoga kita berani kembali lagi dengan meyakini dan percaya Tuhan, apapun yang sudah terjadi, apapun juga masa lalu, siapapun saya, tetaplah saya adalah putramu yang terkasih, yang engkau hadirkan di dunia ini untuk mempunyai kepercayaan diri yang cukup dan sehat, sehingga kami dapat melaksanakan tugas-tugas kami dengan gembira. Amin.